Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, tema yang sedang saya kupas pada saat ini adalah baptisan air. Karena itu cocok sekali untuk para pendeta-pendeta, pengerja, para dosen-dosen teologi dan mahasiswa teologi. Karena kita sedang berbicara tentang doktrin yang sangat penting. Salah satu perintah yang sangat penting yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Nah, sebelum kita bahas, kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita supaya pembahasan kita sesuai dengan koridor kebenaran firman. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kami untuk kembali belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Saat ini kami sedang membahas tentang tema baptisan air, satu perintah amanat agung, dan itu yang sangat menentukan tentang kekristenan dan keselamatan kami. Karena itu mohon buka hati dan pikiran kami, terutama para dosen teologi, para pendeta, mahasiswa, dan juga pengerja-pengerja di gereja. Supaya kami sebagai pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin rohani mengetahui dengan baik, mengetahui dengan jelas baptisan, khasiat, manfaat, dan juga teknik-teknik melakukan baptisan, agar yang kami lakukan tidak menyimpang dari kebenaran sehingga kami terlepas dari intervensi dan penyesatan dari iblis. Kami akan belajar dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, topik doktrin baptisan air kami siarkan melalui link YouTube kami, yaitu Suara Kebenaran GCC. Saya ada dua link YouTube yang banyak memuat tentang doktrin-doktrin. Yang pertama Bible Teaching Ministry, dan satu lagi adalah Suara Kebenaran GCC. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kedua link YouTube ini. Nah, topik pelajaran dari baptisan air itu sangat penting. Karena itu saya jelaskan cukup rinci sebanyak 10 sesi melalui tema yang sama, baptisan air. Nah, kita lihat ini sesi-sesinya. Oke. Ini adalah kelanjutan dari sesi yang sebelumnya. Dan hari ini kita akan masuk ke sesi yang ke-5. Karena sesi yang keempat sudah ada di YouTube. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah melihat atau belum pernah menonton, belum ikut di sesi pertama sampai sesi yang keempat, silakan link agar Bapak Ibu bisa menyambung ke sesi yang kelima. Karena materi pelajarannya berurutan, sistematis, berkesinambungan. Sehingga kalau Anda langsung masuk ke sesi kelima, mungkin sedikit banyak agak berat. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita lihat sesi yang kelima, dibaptis di sumber air. Dibaptis di sumber air. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, saya akan mengulang sedikit bagian awal tentang cara baptisan. Karena semua sinode, semua denominasi gereja, cara baptisannya itu sudah saya rangkumkan di sini. Nah, apakah cara baptisan yang berbeda-beda satu denominasi dengan denominasi lain itu boleh di mata Tuhan atau sah-sah saja? Karena itu kita harus analisa lebih jauh. Nah, mengenai baptisan, caranya ada percik selam bendera. Pada pertemuan yang lalu kita sudah ketemukan baptisan yang lebih alkitabiah adalah baptisan selam. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang dulunya menerima baptisan percik atau baptisan bendera, silakan pelajari kembali sesi yang keempat. Nah, yang akan kita kupas pada sesi saat ini adalah sesi yang kelima. Ketika kita melakukan baptisan, apakah boleh di sembarang tempat? Karena selama ini baptisan yang dilakukan gereja-gereja seluruh dunia. Ada yang melakukan baptisan di sungai, kolam, dan laut. Dan kolam itu sendiri. Ada yang lakukan di kolam renang, kolam di gereja, atau bak yang berisi air. Oke, kita analisa. Menurut saya, yang namanya menurut saya berarti kan pemahaman saya. Nah, pemahaman saya tentu saya buktikan berdasarkan ayat Alkitab. Semua pendeta pasti punya pemahaman. Nah, tinggal pemahaman mana yang lebih alkitabiah. Baptisan yang benar itu harus dilakukan di sumber air yang mengalir. Tentu saya akan mengungkapkan bukti-bukti alkitabiah tentang hal itu. Tempat baptisan umum yang dilakukan di gereja-gereja ada 3 lokasi. Ada yang melakukan baptisan di sungai, ada yang melakukan baptisan di kolam, dan ada yang melakukan baptisannya itu di laut. Dan yang melakukan baptisan di kolam itu, gereja-gereja ada yang membaptisnya di kolam renang.
kolam renang umum, misalnya kolam renang Ancol, atau di apartemen-apartemen, atau yang bisa dibayar karcis, baptis di sana, bersama dengan mereka yang berenang-berenang. Lalu yang kedua adalah kolam di gereja. Gereja yang punya gedung sendiri seringkali membuat bak air. Ada yang di depan mimbar supaya waktu baptisan dia langsung semua bisa melihat. Ada yang di belakang mimbar, ada yang di samping gedung gereja. Dibuka satu bak air, 2x3 atau berapa meter. Nah, kalau nggak ada baptisan dikeringkan, kalau ada baptisan diisi air, dilakukan di sana. Lalu ada yang asal ketemu bak air saja. Sehingga saya beberapa kali melihat ada yang melakukan baptisan di kamar mandi. Dicemplungkan di kamar mandi. Ada yang masuk ke dalam tong, karena bak airnya berapa tong. Nah, ada juga yang baptisnya itu di sebuah bak berenang, sebuah plastik berenang untuk anak-anak kecil untuk belajar berenang di bak air, di bak plastik itu juga pernah dipakai. Jadi macam-macam. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dari ketiga tempat ini mana yang benar? Apakah semuanya oke? Atau ada ketentuan-ketentuan dari Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin Anda akan berkata, Pak Nathan, masa sih Tuhan sampai sedetil itu? Tempat baptisan pun diperhitungkan. Anda jangan salah. Tuhan kita tuh memang mendetil. Seberapa mendetilnya Tuhan kita? Oke, saya munculkan satu ayat. Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Perhatikan, satu iota atau satu titik pun kalau itu firman Tuhan tidak boleh dihilangkan. Nah, ini masalah tuh masalah serius, masalah besar. Tempat baptisan itu bukan satu iota, satu titik. Penjelasannya panjang. Sesi ini saja mungkin 1 jam saya baru bisa jelaskan tuntas tentang tempat baptisan. Apalagi di sini kan satu iota, satu titik dari firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, Anda tidak boleh abaikan. Berarti Tuhan melihat hal yang sangat kecil, hal yang sangat sepele sekalipun. Sedangkan tempat itu masalah serius. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Nah, ini terutama pendeta. Nah, kalau Anda sembarangan mengajarkan, jangan-jangan Anda tidak masuk sorga. Karena Anda menyesatkan. Nah, Anda kata Anda masuk surga, tapi posisi Anda rendah. Karena Anda tidak mengajarkan Alkitab secara benar. Sampai hal-hal yang kecil, sampai hal-hal yang sepele kelihatannya. Bapak Ibu yang saya kasih, dampak satu iota. Satu iota itu bisa berupa tanda baca, titik, atau koma, itu sangat besar. Karena berpotensi menimbulkan makna yang berbeda. Nah, saya akan berikan contoh kalimat satu iota atau satu tanda baca, koma, yang akhirnya menimbulkan makna yang berbeda-beda. Saya berikan satu kalimat, kucing makan tikus mati. Kalimat ini terdiri dari 4 kata dan sangat sederhana. Tapi kalimat yang sangat sederhana ini bisa menimbulkan 3 makna atau 3 arti yang berbeda-beda. Kita lihat 3 makna yang terkandung di sini. Kucing makan tikus mati. Perhatikan cara saya membacanya ya. Kucing makan tikus mati. Karena koma itu perhentian. Kucing makan tikus mati. Yang ketiga, kucing makan tikus mati. Tangkap nggak Bapak Ibu? Satu kalimat akan mengalami perbedaan tafsiran hanya gara-gara saya geserkan ke tanda baca. Kalimat pertama itu apa? Artinya, seekor kucing sedang makan, di tempat lain ada seekor tikus yang mati. Itu 2 kalimat pendek yang ada subjek akibatnya yang tidak ada saling berhubungan. Seekor kucing sedang makan, di tempat lain ada tikus yang mati. Nah, kalimat yang kedua sudah ada hubungan subjek akibat. Karena seekor kucing sedang memakan seekor tikus yang sudah mati. Dengan kata lain, kucing sedang memakan seekor bangkai tikus. Nah, kalimat yang paling kasihan adalah kalimat yang ketiga. Gara-gara memakan bangkai tikus, akhirnya seekor kucing itu mati. Katakanlah, mungkin Anda di rumah banyak tikus.
Pusing menghadapi tikus gimana? Lalu suatu hari Anda beli racun tikus. Setelah diracuni, kebetulan hari itu Anda berpuasa, tidak makan minum. Dan nyata kucing Anda, kucing Kristen ikut berpuasa dengan Anda. Nah, waktu Anda buka puasa, si kucing juga buka puasa dong. Dikasih makan. Waktu lagi kucing mau makan, keluar dari lubang seekor tikus menggelepar-gelepar. Si kucing melihat ada seekor tikus, langsung diterkam, lalu dimakanlah si tikus itu sampai habis. Ternyata tikus itu adalah tikus yang makan racun yang Anda taruh. Sehingga racun yang ada di dalam perut tikus itu masuklah ke dalam perutnya si kucing, matilah kucing itu. Di sana kan? Karena itu, satu kata yang pendek bisa bermakna. Satu iota itu jangan main-main. 2 Petrus 1:20, yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi firman Tuhan itu nggak boleh sembarang ditafsirkan. Karena kesalahan dalam penafsiran itu mendatangkan dampak atau efek yang sangat mengerikan. Karena itu, jangan anggap remeh masalah penafsiran itu. Karena kesalahan dalam penafsiran akan terjadi pemutarbalikkan kebenaran yang ujungnya membawa pada kebinasaan. Kita lihat lebih jauh yang dikatakan oleh Rasul Petrus di ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam hal itu dibuatnya dalam surat-suratnya apabila berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang yang tidak memahaminya, tidak teguhnya, memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ketika membaca kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, Petrus sebagai seorang rasul, sama-sama penulis kitab, angkat topi. Wah, apa yang ditulis Paulus itu sangat berat untuk dimengerti. Karena diakui hikmat yang dimiliki oleh Paulus itu luar biasa. Karena itu, surat-surat yang ditulis oleh Paulus sukar difahami. Karena sukar difahami, maka berpotensi terjadi kesalahan tafsir. Dan dampak dari kesalahan tafsir itu apa? Memutarbalikkannya mereka binasa sendiri. Artinya, dalam kita kalau praktekkan di dalam doktrin ini salah karena kita salah baca, salah tafsirkan. Baptisan salah, perjamuan kudus salah, doktrin-doktrin yang salah karena terjadi pemutarbalikan. Dan pemutarbalikan itu ada unsur pekerjaan iblis di dalamnya. Karena dari awal iblis berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua 16. Tuhan berkata kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi iblis berkata kepada Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan berkata, boleh jangan, boleh makan semua pohon ini. Tapi iblis berkata, jangan dimakan. Tuhan berkata, boleh. Iblis berkata, jangan. Diputarbalikkan. Ya? Tapi hebatnya iblis memakai nama Tuhan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini boleh. Semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan berkata boleh, iblis berkata jangan. Memutarbalikkan. Karena kesalahan dalam penafsiran iblis bekerja sehingga terjadi pemutarbalikan kebenaran, ujungnya Bapak Ibu tidak selamat. Hebat sekali iblis. Baptisan. Ada yang melakukan baptisan di kolam renang, kolam di gereja, kemudian bak berisi air. Bapak Ibu pendeta, pengurus gereja aktivis yang sering melakukan baptisan. Begini, buktikan satu saja ayat Alkitab. Tunjukkan satu peristiwa di Alkitab. Baptisan pernah dilakukan di kolam bak air atau di kolam gereja. Tunjukkan. Kalau ada, saya mengakui ajaran saya salah. Saya mengakui saya kurang selidiki Alkitab. Tapi kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu masih mau selidiki Alkitab lagi. Karena memang nggak ada baptisan dilakukan di kolam. Nah, kalau nggak ada baptisan di kolam, bukankah kita sudah menciptakan suatu konsep doktrin? Karena masalah begini, ketika Tuhan memberikan perintah melakukan baptisan, pasti Tuhan sudah berikan caranya. Tinggal Anda mengerti cara Tuhan atau enggak. Maka jangan buat cara-cara sesuai dengan keinginan kita. Karena nggak ada baptisan di kolam. Nah, kita akan lihat cuplikan sebuah video tempat baptisan di camp militer. Jadi video baptisan ala militer. Kita coba lihat dulu. Menurut Anda bagaimana? Karena menurut saya terlalu sembrono. Oke, kita saksikan sebentar.
obedience to our Lord and Savior Jesus Christ, I baptize my brother in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Buried in the likeness of Christ's death, raised in the likeness of His resurrection, to walk in newness of life. And all of God's people said, Amen. God bless you, brother. God bless you. We got a towel ready for our brother? Yeah. I wouldn't put it back on right now. Well, brother, we do celebrate with you today, and as God's people, we are committed to embrace you and to care for you and nurture you. Kita sudah melihat cuplikan video tadi. Bagaimana pandangan Bapak Ibu? Nah, apakah itu sesuai dengan prinsip Alkitab? Sahkah baptisan seperti itu? Kita analisa lebih jauh di dalam pelajaran hari ini. Saya yakin ketika Tuhan memberikan perintah melakukan suatu ajaran Dia, doktrin, baptisan, perjamuan kudus, doktrin apapun, perintah apapun, pasti Tuhan sudah lengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya. Ada SOP-nya. Okay? Kalau enggak, manusia bisa salah menjalankan. Nah, kenapa Tuhan Yesus dibaptis, Anda tahu enggak? Karena selain Dia sudah perintahkan, Dia kasih contoh, petunjuk, nih loh baptisan yang benar. Dan baptisan yang Tuhan Yesus tunjukkan seperti apa, itulah yang coba kita pelajari. Bapak Ibu yang saya kasih, Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini berbicara tentang pembangunan bait Allah. Allah menghendaki bangsa Israel membangun bait Allah, tapi harus ikut aturan petunjuk sampai tetek bengek. Itu semua sudah diatur dan sudah ditentukan Allah lewat kitab Taurat Musa. Untuk apa? Supaya Allah mau hadir. Karena itu kalau membuat bait Allah tidak sesuai dengan petunjuk Allah, belum tentu Tuhan Allah akan hadir. Karena sudah jelas, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Lalu ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi kemah suci, perabotan, semuanya Tuhan bukan hanya kasih petunjuk, sampai contoh loh. Artinya, ketika Tuhan memberikan perintah, pasti Tuhan lengkapi dengan petunjuk pelaksananya. Tinggal Anda mengerti nggak? Tinggal Anda mau taat nggak? Tinggal Anda mau gali apa nggak? Kalau nggak, ya sudah selesai. Anda salah menjalankan. Menurut Alkitab, baptisan yang harus kita lakukan itu harus dilakukan di sumber air. Artinya, tidak boleh sembarang tempat dipakai untuk baptisan. Oke, seperti saya katakan kolam, itu bukan sumber air. Karena penekanan di sini sumber air. Kita lihat dulu dalam Perjanjian Lama. Banyak hal yang berkaitan dengan penyucian dan pentahiran selalu menggunakan air yang mengalir. Menggunakan air yang mengalir. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama. Ini adalah gambaran baptisan air untuk penyucian dosa harus dilakukan di sumber air mengalir. Kita lihat satu ayat, Zakaria pasal 13 ayat yang pertama. Sebagai acuan kita untuk masuk ke perjanjian baru. Karena bayangan baptisan di perjanjian lama sudah ada di perjanjian baru. Jadi ketika bangsa Israel melewati Laut Merah, itu disimbolkan sebagai baptisan. Itu sudah saya kupas pada sesi yang sebelumnya. Kita lihat Zakaria pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Perhatikan kata sumber. Sumber ini pasti mengacu pada sumber air. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kata membasuh. Membasuh itu nggak mungkin pakai oli, pakai bensin, pakai tepung terigu. Nggak bisa. Yang namanya membasuh itu pasti berkaitan dengan air. Dan itu dipakai untuk membasuh dosa dan kecemaran. Sumber pada ayat ini di satu sisi menekankan tentang penggenapan nubuat. Lambung Yesus pernah ditikam oleh prajurit Romawi setelah Yesus mati. Dan dari lambung itu mengalir keluar
darah dan air. Tentu terkoneksi ke baptisan. Nah, inilah sumber yang mengalir untuk membasuh dosa itu. Karena dari sumber terluka itu mengalir darah dan air. Artinya, di dalam air baptisan itu ada darah Yesus bekerja untuk membasuh dosa dan kecemaran kita. Namun di sisi lain, ayat ini juga menunjukkan sumber air untuk pengampunan dosa yang disalurkan melalui baptisan air. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, sumber ini menekankan dua hal yang sangat penting. Tujuan kita dibaptis adalah untuk mendapatkan pengampunan dosa, betul? Nah, pengampunan dosa baru bisa disalurkan melalui sumber air. Kita lihat dulu ayatnya. Lukas pasal 33, karena sudah sering baca, saya tidak baca lengkap ya. Berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dosa diampuni harus dilakukan di sumber air yang mengalir. Lalu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Kemudian, Kisah Rasul pasal 22 ayat 16, dibaptis dan dosamu disucikan. Jadi melalui baptisanlah dosa-dosa kita disucikan, kita dibersihkan, kita ditebus. Tapi harus dilakukan di sumber air. Tidak boleh dilakukan di sembarang tempat. Mungkin menurut Anda tafsiran saya nyeleneh. Ya terserah Anda. Okay? Karena saya sudah jelaskan secara sistematis. Oke, sekarang kita lihat. Sumber air. Pertanyaan saya adalah, para pendeta, para dosen teologi, apakah kolam bisa dikatakan sumber air apa enggak? Nah, kalau kolam tidak bisa dikatakan sebagai sumber air, lalu bagaimana kita melakukan baptisan di sumber yang bukan sumber air itu, di kolam? Apakah ada? Kalau betul ada kolam yang pernah dipakai di baptisan, saya siap mengakui saya punya tafsiran salah. Tapi kalau di Alkitab tidak ada bukti baptisan pernah dilakukan di kolam, Bapak Ibu harus mengakui kesalahan tafsir itu. Karena bukan sumber air. Nah, kita sekarang buktikan sumber air yang pernah dipakai untuk baptisan. Apa saja? Tapi harus dibuktikan berdasarkan Alkitab ya. Tempatnya di mana, dasar ayatnya di mana. Oke? Nah, menurut Bapak Ibu, sumber air tadi di mana? Kita lihat akhir kitab. Yang pertama, laut. Ini dasar airnya. Laut adalah sumber air terbesar. Lalu sungai, ini dasar airnya. Kemudian oasis. Nah, mungkin jarang kita dengar. Oasis itu biasa ada di padang gurun, di padang pasir. Nah, di dalam ada sumur yang sepanjang tahun tidak akan habis keluar airnya. Nah, ini dasar airnya. Oasis. Sekarang kita buktikan ayat-ayat ini. Betul nggak bahwa di tempat itu pernah dilakukan baptisan dan di tempat itu mengacu pada sumber air? Oke, kita buktikan lebih jelas. Jika di Alkitab tidak ada baptisan di kolam, bukankah kita telah mendirikan kebenaran atau doktrin sendiri? Renungkan Bapak Ibu. Kita lihat ayat ini dulu, Roma 10:1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ketika Paulus memberitakan Injil, Paulus bertemu dengan sekelompok orang yang sangat aktif untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, berani korban waktu, tenaga, uang untuk Allah yang mereka sembah. Dan Paulus angkat topi. Tapi sayang sekali mereka terancam binasa. Maka di ayat yang pertama Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah kelompok ini, mereka aktif untuk Kau. Keselamatan mereka bukan tergantung pada doa Saulus atau Paulus, tapi tergantung ajaran mereka benarkah. Lalu apa sih yang menyebabkan mereka sudah aktif melayani Tuhan tapi binasa? Jawabannya di ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Perhatikan, mendirikan kebenaran sendiri. Kalau baptisan itu tidak ada di kolam, bukankah Anda sudah mendirikan kebenaran sendiri? Tidak ada contoh di Alkitab. Bukankah Anda sudah mengadakan konsep sendiri? Yang ada di Alkitab kenapa nggak diikuti? Sungai, laut, oasis. Nah, sekarang kita buktikan tempat baptisan dilakukan di sumber air. Yang pertama adalah di laut. 1 Korintus 10:1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita berada di bawah perlindungan awan.
dan bahwa mereka semua telah melintasi laut, dan untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi ketika bangsa Israel melewati Laut Merah, itu disimbolkan sebagai baptisan. Baptisan. Nah, baptisan berarti mereka lakukan di laut. Maka di sini dikatakan dibaptis di dalam laut. Laut itu adalah sumber air mengalir, sumber air terbesar di muka bumi ini. Pasang surut, pasang surut. Makanya ketika kami lakukan baptisan, kami sering baptisan itu di Pantai Ancol. Karena itu laut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam Mika pasal 7 ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita di tubir-tubir laut. Artinya dosa kita dilepaskan di laut. Nah, dosa dilepaskan itu bagaimana? Caranya lewat baptisan. Karena lewat baptisanlah dosa kita diampuni. Kembali lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, dibaptis supaya dosamu disucikan. Karena itu baptisan kita punya khasiat mengampuni dosa. Kalau baptisan dilakukan di laut, maka dosa kita mengalir ke laut, terlepaslah dari diri kita di sumber air terbesar, yaitu laut. Lalu yang kedua, ini bicara sungai. Ini ayatnya cukup panjang Bapak Ibu, jadi saya tidak bacakan tapi saya jelaskan intisarinya. Pada saat Yohanes mulai tampil, dia memperkenalkan baptisan. Yohanes adalah orang yang pertama memperkenalkan baptisan, maka dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Mestinya nama lengkap dia Yohanes Zakaria, karena dia anak Zakaria. Tapi dia dikenal dengan istilah Yohanes Pembaptis karena dia memang ditugaskan oleh Allah memperkenalkan baptisan dan juga mempraktekkan baptisan. Sampai Yesus pun datang kepada Yohanes dibaptis. Artinya Yesus pun meneguhkan Yohanes memang spesialisasinya adalah untuk memperkenalkan, memberikan, membuka jalan tentang baptisan. Sehingga ketika Tuhan Yesus tampil untuk melakukan baptisan bersama dengan muridnya, orang sudah tidak kaget lagi. Ini produk baru, ini produk apa? Enggak, karena sudah dikasih contoh oleh Yohanes. Dan Yohanes ketika melakukan baptisan kepada penduduk Israel, tempatnya adalah di Sungai Yordan. Maka ramai itu setiap hari datang ke Sungai Yordan tidak baptis. Nah, tanpa kecuali dan sampai suatu ketika akhirnya Yesus juga datang kepada Yohanes, tempat di mana Yohanes dibaptis yaitu di Sungai Yordan. Maka di ayat yang ke-19, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Sebenarnya Yesus lebih besar dari Yohanes. Yohanes mengatakan, aku harus makin kecil, dia harus makin besar. Seharusnya Yohanes yang datang kepada Yesus kalau urusan baptisan. Tapi Yesus yang datang ke Yohanes dan perjalanan jauh loh ke Sungai Yordan. Nah, di sini meneguhkan baptisan yang Tuhan tegaskan, yang kasih contoh harus di sumber air di sungai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Lalu ketika saya buka ayat ini, ada pendeta yang melakukan baptisan di kolam menentang saya. Pak Nathan, kalau gitu kenapa Anda tidak membawa seluruh jemaatmu dibaptis di Sungai Yordan saja? Itu lebih alkitabiah. Bapak Ibu, Bapak pendeta, para dosen teologi, penekanan bukan masalah di Sungai Yordannya, tapi menekankan sumber airnya. Nah, Yohanes apakah hanya melakukan baptisan di Sungai Yordan? Tidak. Yohanes juga melakukan baptisan di tempat lain, tapi ada sumber airnya. Sekarang kita buktikan. Yohanes membaptis bukan hanya baptisan dilakukan di Sungai Yordan, tapi dia juga membaptis di Ainon. Karena di situ banyak air. Jika banyak air berarti di sana ada sumber air. Jadi Bapak Ibu jangan salah kaprah. Pendeta yang menyuruh saya baptis bawa jemaatmu di Sungai Yordan. Tidak, berarti pendeta itu tidak pernah baca ayat ini. Kita akan coba baca ayatnya ya. Yohanes pasal 3 yang ke-23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Perhatikan kata Ainon. Lalu kata banyak air. Berarti di Ainon itu banyak air. Banyak air berarti ada sumber air di sana. Saya tidak tahu persis apakah itu sungai atau kolam. Tapi di sini intinya ada sumber air di sana. Nah, banyak air.
Satu sisi juga menekankan baptisan yang dilakukan baptisan selam, bukan baptisan percik. Kalau baptisan percik, nggak usah banyak air, satu gayung cukup. Tapi kenapa dibutuhkan banyak air? Karena harus diselam, seluruh tubuh harus ditenggelamkan. Oke? Nah, kita lihat penjelasan dari ensiklopedia Alkitab masa kini tentang kata ainon, ada di mana posisinya dan menunjukkan apa. Ainon, dalam bahasa Yunani, ainon artinya mata air. Berarti ainon, mata air, di sana ada sumber air. Di sebelah barat sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis, karena di sana banyak air. Letaknya belum pasti. Mungkin Ainun itu ke arah timur laut dari Nablus dekat sumber Wadi Farah. Bapak Ibu, intinya Ainun arti sumber air. Artinya baptisan harus dilakukan di sumber air. Yohanes yang ditugaskan oleh Tuhan memperkenalkan baptisan enggak akan sembarang lakukan. Karena kalau dia salah menjalankan akan diikuti jejaknya. Maka dia kembali menekankan sungai Yordan atau Ainun. Intinya harus dilakukan di sumber air. Nggak boleh sembarang tempat. Oke, lalu oasis. Di sini menceritakan, karena cukup panjang saya tidak baca ayatnya ya. Di sini menceritakan seorang sida-sida Ethiopia yang menganut agama Yahudi. Dia aktif sekali dari Ethiopia ke Yerusalem, ibadah sering bolak-balik. Dari sorga Tuhan melihat ini orang luar biasa. Walaupun dia orang Ethiopia dan seorang pejabat tinggi, menteri keuangan. Karena kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negara Ethiopia. Okay? Nah akhirnya Tuhan mau selamatkan dia. Supaya dia mengenal Tuhan, supaya dia juga dibaptis. Lalu Tuhan mengutus seorang diaken yang pernah diangkat di Yerusalem, 7 diaken, namanya Filipus. Filipus, pergi dekati kereta itu. Lalu Filipus datang mendekati. Nah ketika sampai si Dedi-Sedi itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Luar biasa kan? Secara singkat, Filipus perkenalkan Yesus Kristus sampai menyinggung tentang baptisan. Nah ketika mereka sedang melakukan perjalanan, masih sedang membahas Alkitab, tiba-tiba dari jarak jauh dilihat, wah di situ ada air. Perhatian, lihat di situ ada air. Berarti kiri kanan mereka itu padang pasir, nggak ada tumbuhan. Nah tiba-tiba dia di situ ada air. Kenapa? Karena di sana itu pasti ada oasis. Kalau ada oasis pasti ada sumber air, maka di sekitar sana itu pasti ada tumbuh-tumbuhan, ada korma, pohon-pohon yang hidup di padang gurun. Karena pohon tidak akan bisa hidup tanpa air. Oke, lalu dia minta dibaptis. Dan sida-sida akhirnya dibaptis oleh Filipus. Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah di mana posisi baptisan itu dilangsungkan? Lihat ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan yang menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Posisinya ada di mana? Kalau Anda pernah mendengar jalur Gaza, ya ini jalur Gaza. Nah, zaman dulu ribuan tahun yang lalu, jalur Gaza itu masih padang pasir, sunyi sepi. Maka ditambahkan kalimat jalan itu jalan yang sunyi. Anda buka restoran pasti nggak laku punya, karena nggak ada yang makan di sana. Paling sekali-kali lewat pedagang. Okay? Nah, di sana ada oasis, sumber air. Nah, boleh. Jadi itu kolam, tapi kolam itu alami, bukan digali, bukan bak air, bukan kolam yang dibuat sendiri, kolam ancol, kolam apartemen yang bukan sumber air. Karena itu kembali tiganya menekankan sumber air. Nah, lalu kita berbicara, apakah zaman Alkitab orang belum bisa membuat kolam, bak air seperti yang dibuat oleh gereja-gereja sekarang? Jawabannya sudah bisa. Sejak zaman kitab Kejadian pun Yakub, Abraham sudah pintar membuat kolam. Nah, kita kutip satu ayat di zaman raja-raja. Pada zaman Perjanjian Lama, orang sudah pandai membuat kolam. Kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 20. Itu sudah canggih menurut saya. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya tertulis dalam sejarah, dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pengairan ataupun kalau zaman sekarang kan kita sebut keran air. Dari mana keran air? Dari pam. Dari pam dialirkan di rumah Anda tinggal buka keran. Ternyata zaman raja-raja sudah bisa melakukan itu. Dari
kampung-kampung, dari desa-desa, dari tempat-tempat pegunungan, air itu dialirkan. Nah, apakah masih pakai bambu sambung menyamuk atau sudah pakai paralon atau pipa, saya tidak tahu. Intinya sudah lumayan canggih. Dari tempat yang pegunungan, air itu dialirkan sampai ke kota, bisa dinikmati oleh raja-raja dan para penduduk yang tinggal di kota. Canggih nggak? Canggih. Itu ribuan tahun yang lalu. Lalu di zaman Tuhan Yesus. Nah, apakah di zaman Tuhan Yesus tidak ada kolam? Ada. Di zaman Tuhan Yesus ada 2 kolam. Ada kolam Siloam dan kolam Bethesda. Nah, tapi kedua kolam itu tidak pernah dipakai untuk baptisan air. Kenapa demikian? Karena itu kolam buatan manusia. Itu bukan sumber air. Nah, kita lihat 2 kolam nih. Di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bahkan di kolam itu pernah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 50 tahun. 52 tahun. Kalau demikian, karena kolam Bethesda itu diyakini, sewaktu-waktu kolam itu akan goncang, ada malaikat yang akan turun di kolam, jadi orang pertama yang masuk ke kolam itu dapatkan kesembuhan. Anda tahu nggak? Kalau kolam di Ancol seperti tertulis di sini, kolam Ancol ada waktu tertentu akan mengalami goncangan karena ada malaikat turun, lalu setiap orang yang masuk ke kolam Ancol itu akan sembuh penyakit apapun. Saya percaya rame-rame gereja akan antri minta jadwal supaya bisa dibaptis di kolam Ancol. Seperti ini. Tapi nggak pernah dipakai untuk baptisan. Nah, demikian pula satu kolam lagi namanya kolam Siloam. Juga pernah dipakai untuk penyembuhan. Tapi dua-duanya tidak pernah dipakai untuk baptisan. Kenapa? Karena itu bukan kolam alami. Bukan sumber air. Dari sini kita menemukan satu fakta. Baptisan kolam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Tuh. Kita lihat. Menurut saya, pemakaian kolam dalam baptisan air tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kenapa demikian? Pertama, kolam itu bukan sumber air. Mengalir itu hanya buatan manusia. Yang kedua, tidak ada satupun contoh di dalam Alkitab bahwa kolam pernah dipakai untuk baptisan. Karena itu kembali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, para dosen-dosen teologi, para pendeta mahasiswa teologi, kalau Anda sudah baca Alkitab, terutama perjanjian baru yang membahas baptisan dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, jika ada satu saja ayat yang mengatakan baptisan pernah dilakukan di kolam, saya siap mengakui kesalahan saya siap koreksi pengajaran saya, dan mungkin saya juga siap berhenti jadi pendeta karena saya sudah salah mengajarkan. Tapi kalau tidak ada, berarti ajaran Bapak Ibu perlu dikoreksi kembali. Lalu yang ketiga, di dalam Alkitab hanya ada 3 tempat yang pernah dipakai untuk baptisan. 3 tempat, yaitu di laut, di sungai, di oasis, dengan bukti ayat yang sudah saya kupas, dan 3-tiganya mengacu pada sumber air mengalir. Jadi jelas kan? Baptisan tidak boleh dilakukan di sembarang tempat, tapi harus dilakukan di sumber air. Itu masalahnya Bapak Ibu. Oke? Lalu, kita lihat satu ayat nih, Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Nah, ayat ini menegaskan penggunaan kolam itu Allah nggak suka. Satu sisi ayat ini memiliki makna simbolis, tapi sisi lain kita bisa tangkap berdasarkan hurufnya untuk kita tafsirkan. Coba perhatikan di sini. Meninggalkan aku sumber air yang hidup. Sumber air yang hidup itu menunjukkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan masuk ke dalam kita, sumber itu akan terus mengalir. Oke? Menggali kolam. Menggali kolam itu artinya menggunakan hikmat, logika, kepintaran kita atau menafsirkan ayat Alkitab. Berarti kita menggali kolam, kita menggali ayat-ayat Alkitab, kita menggali firman Tuhan berdasarkan hikmat, logika, pengertian kita. Tapi hati-hati, ketika engkau salah menafsirkan, salah menggali Alkitab, bisa terjadi kebocoran, artinya kolam yang bocor. Nah, kolam yang bocor itu artinya sia-sia. Oke? Anda sudah jalankan firman Tuhan, sudah baptis berulang kali, sia-sia. Kenapa demikian? Karena ajaran yang sudah ajarkan itu perintah manusia. Markus pasal yang ke-7 ayat 7-8. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Bayangkan Bapak Ibu, sia-sia, percuma.
Engkau mau dibaptis 1 kali, 10 kali, 100 kali. Jika baptisanmu belum sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, sia-sia di mata Tuhan, belum tentu Anda sudah dibaptis. Karena itu, hati-hati, ulangi lagi. Oke? Dalam perjanjian lama, penggunaan sumber air mengalir itu sudah sering kali dipakai. Air mengalir itu biasa dipakai untuk penyucian atau pentahiran. Contoh, pentahiran bagi orang yang mengeluarkan lelehan. Kita lihat Imamat 15 ayat 13. Apabila seorang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu ia mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Tahir dalam konteks sekarang adalah menyelesaikan dosa kita. Tahir. Tapi harus dilakukan di sungai atau di air mengalir. Oke? Kemudian, contoh pentahiran bagi orang yang kena kusta. Imamat pasal 14 ayat yang ke-6 dan 7. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu haruslah dicelupkannya ke dalam darah burung dan sudah bersih. Dia disembelih di atas air mengalir. Perhatikan air mengalir. Jadi kusta dalam konteks sekarang itu adalah dosa. Dosa ini harus dibersihkan di air mengalir. Dan lebih jauh kita lihat dalam perjanjian lama, ketika panglima perang Raja Aram yang bernama Naaman ditahirkan dari kusta, juga dicelupkan atau menyelam di sumber air mengalir, yaitu Sungai Yordan. Tadi kita sudah bicara Sungai Yordan kan? Nah, Naaman kena kusta. Oleh Nabi Tuhan disuruh, udah pergi selam 7 kali di Sungai Yordan. Kita lihat bagaimana respon dan reaksi dari panglima Naaman itu, 7 kali disuruh selam. Oke, dia pergi nih. Awalnya dia nggak terima. Karena apa? Menurut dia Sungai Yordan itu kurang bersih. Ada sungai yang lebih bersih, yaitu Abana, lalu Sungai Parpar, sungai-sungai di Damsik, di wilayah kuasaan saya, lebih bersih. Kenapa Nabi nggak suruh, udah baptisi Abana, baptisi Sungai Parpar? Dia awalnya protes, sehingga dia hati panas, lalu mau balik, nggak mau disembuhkan oleh Nabi lagi. Tapi bujangnya bertindak, Tuhan, kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan benar ingin dapatkan kesembuhan, udah ikuti saja. Nah, akhirnya setelah mendengarkan nasihat daripada pelayan atau pengawalnya, lalu dia pergilah ke Sungai Yordan. Dia selam tuh. Selam 1 kali, nggak ada perubahan. Kedua kali, nggak ada perubahan. Selam ke-6 kali, belum ada perubahan sama sekali. Begitu dia selam ke-7 kali, dia bangkit dari Sungai Yordan, seluruh kulitnya bersih total dari kusta. Oke, bersih. Artinya, ikut aturan Tuhan. Suruh 1 kali ya 1 kali. Suruh 7 kali ya 7 kali. Jangan ada nego lagi. 1 kali, 2 kali, 6 kali. Belum sembuh. Udah, Anda nggak mau ikuti lagi. Pada Tuhan kata, 7 kali. Itu nggak boleh ditawar-tawar lagi. Firman Tuhan tuh nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. 7 ya 7. Kalau Tuhan suruh baptisan di sumber air, jangan dia baptis di sumber air. Jangan tambah-tambah, jangan kutak-katik lagi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak hamba Tuhan dan orang Kristen tuh bermental Naaman. Suruh baptis di sumber air, tapi banyak komplain. Banyak alasan. Bahkan pernah 1 kali, ada seorang pendeta yang berkata, Pak Nathan, baptisan harus di sumber air. Gimana kalau di padang gurun? Bagaimana di padang gurun nggak ada air untuk baptis? Lalu saya balik bertanya para pendeta itu. Pak Pendeta, 1 hari Anda butuh berapa banyak air untuk pakai? Untuk mandi, kalau 1 hari mandi 3 kali, apalagi di padang gurun, panas bisa. Lebih dari 3 kali untuk minum, untuk nyuci, untuk masak. Berapa galon 1 hari Anda butuh air? Lalu disebutkan kira-kira sekian. Nah, mungkin nggak orang hidup di padang gurun tanpa air? Nah, kalau ada orang hidup di padang gurun, berarti di sana ada air. Nah, yang tadi Filipus membaptis sida-sida di Ethiopia, itu ada oasis. Nah, hidup di sekitar oasis. Baptis nggak ada masalah. Itu hanya alibi. Alibi. Nah, sama juga. Ada pendeta yang tadi saya katakan, Pak Nathan, kalau mau Alkitabiah, bawa saja jemaatmu ke Sungai Yordan untuk dibaptis di sana. Itu paling Alkitabiah. Bapak Ibu, kita tuh bersyukur loh. Bersyukur begini. Untung di Alkitab tidak dikatakan baptisan yang Alkitabiah harus di Sungai Yordan. Nah loh, pertanyaan saya, kalau ayat Alkitab menulis demikian, Anda pergi ke Sungai Yordan apa enggak? Pergi enggak? Berapa
juta untuk bayar Sungai Yordan. Besok, tanggal 27 November 2025, saya pimpin satu rombongan. Ada 29 orang. Di antara mereka ada pendeta juga. Dan ada beberapa yang kepingin dibaptis di Sungai Yordan. Dan setiap orang bayar hampir 50 juta. 50 juta dibaptis di Sungai Yordan. Siapa yang sanggup, siapa yang bisa? Okay? Dan untunglah Alkitab nggak menulis demikian. Nah, kalau Alkitab nggak menulis demikian, harus Sungai Yordan. Yang Alkitab suruh pilih sumber air. Indonesia itu luas lautannya. Indonesia itu sungainya banyak. Apalagi di Kalimantan, Banjarmasin terkenal 1000 sungai. Itu hanya alasan untuk menolak kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disebut mental Naaman. Mental Naaman. Padahal kita mengatakan baptis di sumber air. Tapi kita berusaha menolak dengan berbagai macam alasan. Masa bodoh yang penting dibaptis. Nggak boleh sembarangan ketika kita menjalankan firman Tuhan. Mengapa baptisan air itu harus dilakukan di sumber air? Okay. Mengapa harus di sumber air? Kita lihat koneksi perjanjian lama ke perjanjian baru. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membangun sebuah link atau benang merah. Karena doktrin-doktrin di dalam perjanjian baru sebenarnya itu sudah ada di perjanjian lama. Doktrin perjamuan kudus itu dimulai dari anak domba Paskah. Nah, dari anak domba Paskah makan roti tidak beragi itu terkoneksinya dengan perjamuan kudus. Nah, kemudian baptisan air itu terkoneksinya bangsa Israel melewati Laut Merah, Nuh membuat batra. Itu terkoneksi ke baptisan. Nah, sekarang kita lihat kenapa harus dilakukan di sumber air. Kenapa tidak boleh di sembarang tempat? Karena perjanjian lama itu sudah ada benang merah terkoneksinya ke sumber air itu. Ada 2 tokoh dalam perjanjian lama yang dikoneksikan dengan baptisan air di zaman perjanjian baru. Kedua tokoh tersebut yang pertama adalah Musa melewati Laut Merah dan Nuh peristiwa air bah. Dan dua-duanya menyinggung tentang baptisan air. Dua-duanya. Jadi setelah saya gali, setelah saya pelajari, saya menemukan luar biasa benang merah yang Tuhan berikan, disingkapkan kepada kita. Okay? Kita lihat benang merahnya. Kedua tokoh besar ini perjanjian lama dikaitkan dengan baptisan air di perjanjian baru. Berarti perjanjian lama dengan perjanjian baru Alkitab konsisten. Nggak berubah, hanya diperbaharui lebih jelas lagi. Oke, kita analisa nih. Musa memimpin bangsa Israel lewati Laut Merah adalah simbol baptisan. Nah, ini kita sudah baca. 1 Korintus 1 ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Perhatikan, dibaptis di dalam laut. Artinya, begitu bangsa Israel melewati Laut Merah, itu simbol baptisan. Dan dibaptis sumber air terbesar, yaitu laut. Oke, lalu tokoh yang kedua. Oke, laut adalah sumber air terbesar yang tidak terbatas. Oke, tokoh yang kedua. Nuh dengan peristiwa air bah sebagai simbol baptisan air. 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Perhatikan di sini. Diselamatkan oleh air bah. Nah, selamatkan oleh air bah itu lalu dikoneksikan dengan baptisan. Nah, apa yang bisa kita pelajari diselamatkan dari air bah? Batra adalah gereja. Nah, gereja harus menjalankan doktrin baptisan. Kemudian diselamatkan oleh air bah. Mereka ketika di dalam perahu, di dalam bahtera Nuh, waktu air bah datang, Anda tahu nggak? Air itu turun dari atas. Lalu di bawah juga samudra keluar air. Artinya atas bawah air itu menutupi bahtera Nuh. Nah, Nuh sekeluarga di tengah-tengah air bah. Artinya baptisan selam. Jadi mereka itu tertutup air. Artinya baptisan selam, bukan baptisan percik. Lalu yang kedua,
Mereka baptis di laut, sumber air terbesar. Nah, itu pengajaran yang bisa kita tangkap dari peristiwa tersebut. Nah, tentang Nuh membuat bahtera, kita akan analisa lebih jauh lagi. Ketika Allah menyuruh Nuh membuat bahtera untuk misi penyelamatan sebelum air bah melanda bumi, Allah juga memberikan petunjuk yang jelas. Oke, artinya nggak boleh sembarangan, harus ikut petunjuk Allah. Petunjuknya apa? Kejadian pasal 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Perhatikan lebih jauh ini sini. 1 hasta itu sama dengan 45 cm, itu standarnya. Panjang 300 hasta, lebar 50, dan tinggi 30 hasta. Kalau kita mau jadikan meter, 300 hasta itu setara dengan 135 meter. Lebih panjang dari lapangan sepak bola. 50 hasta, 22 meter, dan tingginya 13,5 meter. Nah, 13,5 meter itu sudah berapa lantai kalau rumah, Bapak Ibu? Sudah 3 lantai ini bangunan bahtera Nuh, 3 lantai. Karena rumah kan rata-rata 4 meter. Oke. Nah, kita lihat ini aturan Tuhan. Panjang lapangan sepak bola secara internasional adalah 110 sampai 110 meter. Sedangkan panjang bahtera Nuh 135 meter. Itu bukan pekerjaan gampang. Apalagi teknologi zaman dulu. Nuh membuat bahtera itu saya nggak kebayang tuh. Bagaimana gergaji potong kayunya. Maka tidak heran Nuh membuat bahtera itu kalau nggak salah itu bisa 120 tahun. Oke, lurus tulang. Dan selain itu, bagaimana merekatkan papan dengan papan? Nah, apakah papan yang dipotong itu bisa rata sehingga ketika direm tidak ada celah? Ingat loh, 1 tahunan Nuh ada di dalam bahtera dan berat itu banyak isinya. Macam-macam hewan, macam-macam makanan ada di dalamnya. Karena itu, luar biasa pekerjaan, sangat-sangat berat. Teknologi zaman sekarang saja mungkin nggak semudah itu. Bahan untuk membuat bahtera pun tidak boleh sembarangan. Kayu gofir. Jadi kalau Anda pakai bahan lain, sudah melanggar ketentuan Tuhan. Dari sini kita belajar satu hal, ketaatan Nuh. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita perlu belajar kepada Nuh, terutama para dosen teologi, para pendeta. Taatlah, karena taat menentukan keselamatan. Jadi apa ini taat ini? Ukuran bahtera, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian bahannya kayu gofir, lalu modelnya 3 lantai. Kemudian hanya dibuatkan 1 pintu. Jadi kalau Nuh membuat pintu lain, pintu cadangan, itu nggak sesuai lagi. Karena ketika mereka masuk dalam bahtera, yang nutup pintu juga Tuhan. Karena kayaknya pintunya itu gede loh. Nuh sekeluarga 8 orang nggak sanggup nariknya loh. Maka Tuhan sendiri menutup sehingga mereka ada di dalam bahtera 1 tahunan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dari sini kita belajar satu prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh dikurangi. Jadi kalau firman Tuhan suruh kita dibaptis di sumber air, lakukanlah. Jangan kita menambah, mengurangi lagi. Pada zaman perjanjian baru, air bah itu dikoneksikan dengan baptisan air. Artinya baptisan air sesuai dengan petunjuk prinsip Alkitab. Jangan kita tambah, jangan kita kurangi. Nah, tempat baptisan, sungai, kolam renang, kolam di gereja, bak air, apakah sesuai dengan Alkitab? Setelah kita pelajari, menurut saya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, prinsip Alkitab, baptisan harus dilakukan di sumber air, yaitu laut, sungai, oasis. Hanya ada 3 tempat pilihan. Silakan pilih, mau di sungai, mau di laut, maupun di oasis, tapi jangan lakukan di kolam. Nah, sebagai kesimpulan kita lihat. Ini seluruh sinode ada di sini. Baptisan yang benar, baptisan selam, lalu tempat baptisan itu harus dilakukan di sumber air. Dan sumber air itu mengacu sungai, laut, dan oasis. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, yang akan kita kupas adalah waktu baptis, sebutan yang benar itu mana? Apakah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ataukah dalam nama Tuhan Yesus, atau dalam konsep racikan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nantikan pembahasannya pada sesi yang selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkat pimpinan kasih penyertaan Engkau, sehingga hari ini kami diberikan penjelasannya sangat terang benderang
tempat baptisan tidak boleh dilakukan di sembarang tempat. Tapi tempat baptisan harus dilakukan di sumber air yang mengalir. Apakah itu di sungai, laut, atau oasis? Tapi Tuhan, hari ini berapa banyak kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang sudah dijalankan oleh gereja-gereja dan pendeta-pendeta. Semoga mereka setelah mendengarkan ajaran ini, mereka akan kembali lagi ke dalam prinsip-prinsip Alkitab. Sehingga kami menjalankan firman Tuhan itu dengan ketat, tidak menambah, tidak mengurangi, sama seperti Nuh yang begitu taat dan setia, sehingga satu keluarga Nuh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk para pendeta, para dosen teologi mahasiswa, dan para pengerja, supaya punya hati seorang murid yang rendah hati belajar dan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hati yang taat kepada mereka, menuntun umat-Mu kembali kerajaan sorga di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di sesi yang ke-6 yang tidak kalah menarik dan seru. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti Sekolah Tinggi Teologi STT-GCC, Jesus Class Curriculum, nah setiap doktrin itu ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Ini adalah pertanyaan sesi yang ke-5 yang terdiri dari 10 pertanyaan. Kita lihat. Judulnya dibaptis di sumber air. Pertanyaan pertama, tempat baptisan yang dijalankan gereja-gereja selama ini ada 3 tempat. Sebutkan ke-3 tempat tersebut. Yang kedua, baptisan di kolam terbagi menjadi 3 tempat. Sebutkan. Yang ketiga, tuliskan teks ayat Alkitab di Perjanjian Lama bahwa untuk membasuh dosa dan kecemaran, yaitu baptisan, harus dilakukan di sumber air. 4. Tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan bahwa baptisan air memiliki kuasa untuk pengampunan dosa. Yang kelima, sumber air itu mengacu pada 3 tempat yang pernah dipakai untuk baptisan di gereja awal. Sebutkan ke-3 tempat tersebut. Yang keenam, selain di Sungai Yordan, Yohanes juga membaptis di Ainon. Tuliskan teks ayatnya itu dan apakah arti kata Ainon. Yang ketujuh, di zaman Tuhan Yesus ada 2 kolom yang disebutkan, tuliskan nama kedua kolom itu. 8. Tuliskan nama 2 tokoh di Perjanjian Lama dan peristiwa dikoneksikan dengan baptisan air di Perjanjian Baru. 9. Apa hubungan Musa membelah Laut Merah dengan baptisan air? 10. Apa yang bisa Anda pelajari dari Nuh yang melakukan perintah Allah tepat seperti yang diperintahkan Allah di dalam Kejadian 6 ayat 22. Silahkan Anda isi, ketik rapi, dan email kembali ke STT-GCC. Dengan demikian Anda dapat nilai sesuai dengan hasil kerjanya. Tuhan Yesus berkati.